Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan segala kemudahan dalam aktivitas kita, yang memudahkan segala kebaikan dalam urusan-urusan dunia kita, apalagi urusan agama kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya yang sempurna untuk hamba-hambanya yang beriman, kita dimudahkan untuk tetap bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya kewajiban-kewajiban dalam agama, yang ini merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia. Alhamdulillah, kita bertemu dalam rangka nasihat untuk kebaikan kita, nasihat untuk menjaga nikmat yang agung ini yang ada dalam diri kita, yang demi Allah nikmat Islam, nikmat untuk bisa mengenal jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hidayah yang kalau bukan karena petunjuknya, tidak ada seorang pun yang bisa menempuhnya. Sampai-sampai dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan yang disebutkan oleh penduduk surga setelah mereka masuk ke dalam surga. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami untuk bisa menempuh jalan menuju surga. Dan sungguh kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba renungkan, betapa banyak manusia yang saat ini hidup tidak merasakan nikmatnya hidayah. Mereka ada yang sama sekali tidak mengenal Islam, atau kalaupun ada yang mengenal Islam, tidak diberikan atau dibukakan hatinya untuk bisa mengamalkan Islam dengan benar. Kalau kita pikir kita sama mereka bedanya apa? Sama-sama kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, sama-sama kita punya kekurangan dan kelemahan, sama-sama kita tidak punya jasa terhadap Islam yang bisa diperhitungkan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya memilih kita, insya Allah memilih kita untuk bisa ada kemauan, bisa melaksanakan sholat berjamaah, menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah syariatkan. Maka ini merupakan hidayah yang seharusnya kita syukuri, karena Allah menjadikan insya Allah ini sebagai pertanda kebaikan. Pertanda kebaikan bagi seorang hamba adalah ketika dadanya terbuka, hatinya lapang menerima Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Barang siapa yang Allah kehendaki supaya Allah beri petunjuk kepadanya, apa ciri-cirinya? Allah jadikan dadanya lapang menerima Islam. Allah menjadikan hatinya mau mengakui keindahan Islam. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki dia tersesat, maka Allah akan jadikan dadanya sempit dan sulit, tidak mau menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Jadi kalau kita punya kemauan untuk mensyukuri nikmat Allah, masih memberikan perhatian, merasa senang ketika kita mengerjakan kebaikan, merasa sedih ketika kita melakukan keburukan, maka ini masih menunjukkan ada iman dalam diri kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang merasa senang dengan perbuatan baiknya, gembira ketika dia berbuat baik,
dan merasa sedih ketika dia berbuat buruk, berbuat maksiat, maka itu tandanya dia adalah orang yang beriman. Maka ini merupakan kesyukuran. Karena ini, perasaan seperti ini kita dapati, alhamdulillah, Allah masukkan ke dalam hati kita. Coba kita lihat gambaran iman yang sempurna disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat tentang generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Iman yang mereka miliki itu sangat indah, sehingga menjadikan mereka itu menunaikan ketaatan, tidak ada keterpaksaan, bahkan berlomba-lomba melakukannya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat tentang gambarannya para sahabat, karena mereka ini murid-muridnya Rasulullah SAW. Makanya wajar kalau mereka menjadi generasi yang terbaik, karena pendidiknya adalah Nabi yang terbaik, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ketahuilah, sesungguhnya di kalangan kalian, yakni para sahabat Nabi SAW, ada Rasulullah SAW. Hidup di antaramu Rasulullah SAW. Seandainya beliau mengikuti kemauan kalian dalam banyak urusan, sebagian urusan, maka itu akan menyulitkanmu. Akan tetapi, walakinnallaha, akan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu seperti az-zinah, perhiasan dalam hatimu. Jadi iman itu indah dalam hati mereka. Sehingga apa? Allah menjadikan kalian karraha ilaikum, benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Ulaika humur rasyidun, merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan ke jalan yang lurus. Kenapa kita harus meniru imannya mereka? Karena imannya mereka itu standar dipuji dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kalau mereka beriman seperti iman yang kalian miliki, mereka akan mendapatkan petunjuk. Kalau imannya sama seperti iman generasi terbaik, didikannya Rasulullah SAW ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka mereka mendapatkan petunjuk. Tapi kalau mereka berpaling, maka mereka akan menjadi orang-orang yang rusak, berpisah dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini jamaah kita perhatikan, kita selalu bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa rajin beribadah? Bagaimana caranya supaya saya semangat menunaikan ketaatan? Karena kalau kita baca, orang-orang yang soleh itu menunaikan ketaatan bukan cuma rajin, berlomba-lomba. Bayangkan para nabi disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu selalu berlomba-lomba, bersegera dalam kebaikan. Kita pun diperintahkan seperti itu, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan seperti itu hendaknya mereka berlomba-lomba mengerjakannya. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil lail hatta tatafattarat qadamahu. Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat malam, saking panjangnya sampai kakinya bengkak. Kita bertanya, apakah Rasulullah SAW, para nabi dan para sahabat bukan manusia biasa? Manusia biasa. Mesti kalau berdiri lama capek, iya kan? Orang berdiri lama capek, wajar. Ini fitrahnya manusia, kalau lama berdiri atau lama melakukan ibadah, dia akan capek. Tapi kenapa mereka betah sekali menunaikan ibadah? Padahal mereka juga capek sebagai manusia.
Jawabannya, karena mereka merasakan ibadah itu indah, sehingga keindahannya mengalahkan rasa capek mereka. Coba kita sekarang, kalau kita melakukan satu pekerjaan yang kita senangi, hobi, kadang-kadang kita lupa makan dan lupa minum. Sampai orang mungkin heran, orang ini kok sampai betah banget melakukan pekerjaannya. Kenapa? Dia mencintainya. Karena cinta itu menjadikan indah segala sesuatu. Ini kaidah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan kaidah al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau kita ingin semangat melakukan sesuatu, istiqomah melakukan sesuatu, caranya cintai dulu sesuatu itu. Kenali kebaikannya, kenali kebutuhan kita terhadapnya, maka kita tidak perlu dipaksa melakukannya. Sekarang kita bicara tentang Islam. Di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tidak pernah digambarkan Islam itu sulit atau menyulitkan orang yang mengerjakannya. Selalu dibahasakan dengan bahasa yang indah. Rasulullah SAW disebut sebagai rahmatan lil alamin. Al-Quran disebut sebagai busyra lil muslimin, kabar gembira bagi kaum muslimin. Iman yang sempurna, paling tidak ada dua hadis yang sahih, itu digambarkan sebagai sesuatu yang lezat dan nikmat. Ada hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi seperti ini. Thalathun, Rasulullah SAW bersabda, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, 3 sifat, barang siapa memilikinya dia akan merasakan kemanisan iman. Berarti iman itu manis, dan kita sepakat yang namanya manis ya tidak perlu dipaksa orang melakukannya. Mesti dia akan mencarinya, dibutuhkan oleh hatinya. Apa itu 3 sifat tadi? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, dengan dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya melebihi yang selainnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang tidak lain karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu kama yakrahu ayyukdhafa fin nar. Dia tidak suka untuk kembali kepada keburukan, kekafiran, setelah Allah menyelamatkan dirinya darinya, sebagaimana dia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Apa yang jadi fokus perhatian kita dalam hadis ini? Rasulullah mengatakan iman itu sesuatu yang manis. Nah, senada dengan hadis ini ada hadis lain riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah." Akan merasakan kelezatan iman. Iman itu lezat, berarti nikmat. Siapa itu? Orang yang ridho kepada Allah sebagai sembahannya satu-satunya, kepada Islam sebagai agamanya, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, sebagai panutannya, sebagai imamnya satu-satunya. Apa yang kita perhatikan hadis ini? Iman itu lezat. Iman itu nikmat. Kalau sudah begini orang yang memilikinya, maka ibadah tidak perlu diperintahkan, dia akan mencarinya. Dan memang agama Islam itu diturunkan untuk membahagiakan hati manusia. Bagaimana tidak? Jiwa dan raga kita kan Allah yang ciptakan. Tentu Allah yang lebih tahu cara membahagiakannya. Untuk itulah dengan ilmunya yang sempurna, kasih sayangnya yang sempurna, hikmahnya yang sempurna, Allah mensyariatkan agama Islam yang tujuannya supaya hati manusia itu bahagia. Bahkan diterangkan oleh para ulama, hati itu tidak akan bahagia dan dia akan selalu hidup dalam kesempitan sampai dia mengenal penciptanya, sampai dia mengenal keindahan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahagiakan hati itu sendiri. Nah, disinilah keadaan kita atau kekurangan kita. Sementara ini kita melaksanakan ibadah masih terpaksa. Ataupun kalaupun tidak terpaksa, paling tidak belum kita rasakan sebagai kebutuhan.
Padahal gambarannya, kalau badan kita saja butuh kepada makan, saya pikir orang yang lapar tidak akan dipaksa dia untuk makan, apalagi kalau makannya enak. Sekarang kata para ulama, kebutuhan hati terhadap agama Allah itu lebih dari kebutuhan badan terhadap makanan dan minuman. Kenapa demikian? Coba kita perhatikan. Manusia itu kan terdiri dari jiwa dan raga, lahir dan batin. Di antara dua ini mana yang lebih penting? Dua-duanya penting, tapi ada yang lebih penting, yang merupakan inti manusia. Jelas kita sepakat mengatakan jiwanya. Buktinya apa? Tubuh manusia kalau tanpa jiwa, maka dikatakan bukan manusia dia, mayat, ditanam ke dalam kuburan. Berarti manusia itu dikatakan sebagai manusia hakikatnya karena jiwanya. Maka kalau raga manusia itu makanannya adalah makanan yang kita kenal, maka jiwa manusia itu makanannya adalah agama. Seharusnya kalau hati kita benar, iman kita benar, agama itu kita akan sikapi sebagai kebutuhan yang paling penting, lebih daripada kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Nah, disinilah sebabnya kenapa kita harus belajar agama untuk mengobati penyakit hati kita. Tadi saya terangkan iman itu manis, iman itu lezat. Mungkin ada yang bertanya, buktinya kebanyakan kita saat ini tidak merasakan nikmatnya ibadah. Kalau puasa kita merasa kelaparan, tersiksa, terkesan seolah-olah ya, konsekuensi ucapan kita, Allah itu menurunkan agama untuk menyiksa manusia. Mungkin gak seperti itu? Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Masa dia menurunkan agama untuk menyiksa manusia, menyiksa orang yang beriman lagi? Kan tidak mungkin. Dia yang menciptakan hati, dia yang maha tahu cara membahagiakan hati. Berarti masalahnya di mana kita? Kenapa ibadah belum kita rasakan nikmat sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi dan juga hadis yang sahih tadi? Permasalahannya ternyata ada pada satu, yaitu ada penghalang, ada penyakit yang menghalangi. Persis gambarannya seperti manusia. Makanan yang enak dihadapkan pada orang yang sedang lapar, mesti akan disantap, dilahap, mungkin minta tambah lagi. Demikian pula minuman. Itu kalau orangnya normal, sehat fisiknya, tidak ada yang terganggu organ tubuhnya. Coba kalau dia sedang sakit, apa yang terjadi? Dihidangkan makanan seenak apapun, rasanya pahit lidahnya. Bawa makanan coba di rumah sakit, apakah ada yang mau menerima? Tidak ada yang mau. Sakit, ada yang tidak beres pada dirinya. Masalahnya bukan di makanannya, tapi orangnya yang bermasalah. Demikian pula kita terhadap Islam. Kalau kita belum merasakan Islam sebagai nikmat, ibadah itu sebagai kebutuhan, berarti ada yang tidak beres dalam diri kita yang perlu diperbaiki, yang perlu diobati, yang perlu dibenahi agar kita bisa merasakan Islam itu sesuai dengan tujuan Allah menurunkannya, yaitu untuk membahagiakan diri manusia. Allah berfirman, dan kita yakin Allah janjinya maha benar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, apa janji Allah bagi orang yang beramal soleh dan beriman? Sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah di dunia. Dia akan bahagia di dunia, dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Ingat, dunia akhirat milik Allah. Tidak mungkin dijadikan bahagia orang yang hidup di tempat yang diciptakannya selain orang yang mengikuti petunjuknya. Mustahil kalau kita mengatakan orang kafir bahagia. Mereka adalah musuhnya Allah. Mereka bukan kekasihnya Allah. Tentu orang yang beriman yang diberikan kebahagiaan tersebut. Rahmat Allah kepada siapa dilimpahkan? Tentu kepada orang yang beriman. Orang-orang kafir diharamkan dari bahagia dunia akhirat. Ini sudah kemestian, karena yang memiliki dunia akhirat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran tentang orang-orang yang berpaling dari petunjuknya,
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan merasakan penghidupan yang sempit di dunia, dan di akhirat nanti dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Jadi adalah penilaian yang sangat tidak masuk akal, sangat tidak benar kalau kita menganggap orang-orang yang hidup di Eropa, di Amerika paling senang hidupnya. Ini mustahil. Seolah-olah dunia ini bukan Allah yang ciptakan, seolah-olah Allah itu kebaikan bukan ada di tangannya. Mustahil. Masa orang kafir dikasih? Yang terjadi selama ini adalah mungkin itu berita-berita yang direkayasa supaya kita tertarik dengan gaya hidup mereka, padahal aslinya mereka adalah orang yang paling penuh dengan kesengsaraan hidupnya. Ya, saya pernah mendengar informasi dari salah seorang ustadz teman di Jogja. Katanya, dan saya belum buktikan informasi ini, cuma sekedar informasi saja. Dia pernah datang ke toko buku Gramedia di Jogja. Pernah dia lihat-lihat sepintas buku-buku yang paling banyak diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia adalah ternyata buku-buku tentang mencari kebahagiaan. Yang dengan itu disimpulkan apa? Tentu banyaknya barang sesuai dengan banyaknya permintaan, kan begitu ya. Jadi buku-buku tersebut ditulis banyak, menunjukkan apa? Banyak orang-orang yang bertanya di negara-negara barat sana tentang bagaimana meraih kebahagiaan, sehingga banyak penulis-penulisnya yang menulis tentang masalah ini. Nah, jadinya aneh kalau orang muslim dia sendiri mencari kebahagiaan dari orang-orang yang dia itu tidak tahu kebahagiaan untuk dirinya, bagaimana bisa membahagiakan orang lain. Padahal di rumah kita ada Al-Quran, sumber kebahagiaan langsung dari Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Tapi karena kita tidak mempelajari isinya, tidak mengobati penyakit hati kita dengannya, padahal Al-Quran diturunkan sebagai obat penyakit hati yang paling menyembuhkan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil muslimin, lil mu'minin. Kami turunkan dalam Al-Quran sesuatu yang merupakan penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sekarang siapa di antara kita yang mau mengambil kebahagiaan dari kitab yang di rumah kita masing-masing ada bahkan lebih dari satu? Jadi kita diberikan kesempatan untuk berbahagia hidup di dunia. Dunia ini miliknya Allah, dan yang bahagia hanya orang-orang yang taat kepada Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan jika datang kepadamu petunjuk dariku wahai manusia, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara hidupnya. Tidak akan sengsara hidupnya. Inilah orang yang beriman, dijanjikan dekat dengan kebahagiaan, asal dia mau kembali kepada petunjuk yang memang diturunkan untuk membahagiakan hatinya. Disuruh belajar Al-Quran, kita baca, kita berusaha tahu artinya, kita berusaha pahami tafsirnya yang benar. Sunnah Rasulullah SAW, kita dengarkan penjelasan-penjelasan tentang bagaimana maknanya hadis Nabi SAW. Inilah cara untuk meraih keindahan Islam yang sesungguhnya. Keindahan Islam yang kalau kita telah rasakan di dunia, maka seperti itulah gambaran kenikmatan yang kita rasakan di akhirat nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita menyadari bahwa keimanan itu adalah sesuatu yang paling berharga yang kita miliki, dan dengan membenarkannya, ya, memperbaikinya, itulah caranya untuk kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan ungkapan seperti ini, salah seorang ulama, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sorga. Barang siapa belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Maksudnya apa? Sorga di dunia adalah kenikmatan iman,
kenikmatan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, kita sebagai manusia, kalau kita bertemu dengan orang yang kita cintai, apalagi lama tidak bertemu, kita rindu, apa yang terjadi? Hati kita berbunga-bunga, terasa indah semuanya. Bertemu dengan manusia, padahal cinta kepada manusia kan tetap terbatas sebab-sebabnya. Nah, bagaimana cinta kepada Allah yang semua kesempurnaan ada pada dirinya, semua kebaikan adalah dari nikmatnya atau rahmatnya. Maka tentu orang yang beriman ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan saat-saat yang paling indah, paling bahagia bagi hatinya. Makanya Rasulullah SAW pernah menggambarkan solat dalam hadis sahih riwayat Imam Nasa'i. Beliau berkata, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan penghibur hatiku, kesejukan bagi jiwaku ketika aku melaksanakan solat. Ini ucapannya siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak butuh dengan kegiatan refreshing, ke pinggir pantai atau ke puncak gunung. Ini tidak salah ya. Tapi orang yang sempurna imannya, ketenangan jiwanya adalah bertemu dengan Zat yang menciptakan pantai dan gunung, karena Dia yang maha indah, mengenalnya dan beribadah kepadanya. Ini Rasulullah SAW. Bagaimana gambaran orang yang sempurna imannya. Nah, ini tidak mustahil untuk kita bisa capai, karena rahmat Allah itu memang ingin ditujukannya kepada orang-orang yang beriman. Tinggal caranya kita memperbaiki diri. Saya katakan tadi, kita makan makanan yang enak aslinya. Kalau badan kita sehat, kondisi kita fit, kita akan melahapnya. Tapi kalau badan kita bermasalah, ada yang tidak enak ada yang tidak beres dalam organ tubuh kita, kita akan rasakan makanan pahit. Masalahnya di orangnya, bukan di makanannya. Baik, berarti salat itu indah, ibadah-ibadah yang Allah syariatkan indah. Bacaan Al-Quran itu, kalau hati kita benar, kita tidak akan pernah puas membacanya, tidak akan pernah ingin berhenti membacanya. Tapi kenapa belum kita rasakan? Berarti hati kita sakit. Kalau hati sakit harus diobati. Dan pengobatan hati adalah dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran, merenungkan isinya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta untuk disembuhkan penyakit hati kita. Secara kesimpulannya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 3 terapi untuk mengobati penyakit hati. 3 macam terapi mengobati penyakit hati, supaya dia kembali merasakan ibadah itu nikmat, sama dengan badan supaya dia kembali merasakan makanan itu enak. 3 terapi ini, beliau katakan, itu seperti yang diterapkan oleh para dokter ketika mengobati pasien. Persis seperti ini. Yaitu apa? Beliau mengatakan madarus sihah, yakni penyembuhan itu tidak akan lepas dari 3 perkara. Pertama, hifdzul quwwah, menjaga kekuatan, menjaga kondisi badan yang sudah terlanjur kena penyakit. Dia harus dikuatkan supaya bisa melawan penyakit yang sudah terlanjur masuk. Demikian pula hati kita. Hatinya orang yang beriman masih punya kekuatan karena belum mati. Lain hatinya orang kafir sudah mati, harus dihidupkan dulu. Hatinya orang yang beriman dikuatkan dengan apa? Sering mendengarkan nasihat, membaca Al-Quran, merenungkan isinya, berdoa kepada Allah, merenungkan doa yang kita ucapkan, meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang mengandung kekuatan, seperti Al-Qawi, Maha Kuat, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Matin, Maha Kokoh, Ar-Rabb, Maha menguasai alam semesta. Jadi Asmaul Husna, ya, kita gunakan itu bukan cuma disebut nama, tapi kita minta kepada Allah, kemudian sebutkan nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Ya Allah, kuatkanlah hatiku karena Engkau Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ya Allah, bukakanlah kebaikan-kebaikan dalam diriku karena Engkau adalah Al-Fattah, Maha Pembuka pintu-pintu kebaikan.
Ini caranya berdoa dengan Asmaul Husna. Kita sebutkan permintaan, terus kita sebutkan nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Itu yang pertama, menjaga kekuatan hati. Yang kedua, al-himyatu minal mu'dhi, menjaga dari penyakit lain yang semakin memperlemah diri kita. Badan yang sudah terlanjur kemasukan penyakit jangan semakin dilemahkan dengan penyakit lain. Demikian pula hati. Dalam hal ini, terhadap hati manusia, penyakit yang melemahkannya adalah perbuatan dosa dan maksiat, tentu saja. Kedudukannya dosa dan maksiat terhadap hati seperti kedudukannya kuman penyakit terhadap badan manusia. Semakin besar keburukan dosa, seperti perbuatan syirik, menyembah kepada selain Allah, menyembah-nyembah, minta-minta di kuburan, menyekutukan Allah, mendatangi dukun-dukun untuk meminta sesuatu yang cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu melakukannya. Ini semua perbuatan syirik. Kalau terjadi, ini bukan cuma melemahkan hati, bahkan membinasakan hati. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dosa-dosa besar, ini melemahkan hati. Makanya harus dihilangkan penyakit ini agar hati tidak semakin lemah. Sebagaimana anggota badan dijauhkan dari penyakit lain. Kalau kesehatan kekuatannya sudah dijaga, penyakit yang melemahkan sudah dihindarkan, berarti tinggal satu, menghilangkan penyakit yang sudah terlanjur masuk. Kalau badan mungkin diberi obat, antibiotik atau apa supaya mati kumannya, kan begitu. Kalau hati manusia sudah terlanjur kotor dengan noda dosa, bagaimana cara membersihkannya? Tidak lain dengan bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertobat kepada Allah itu membersihkan hati. Seperti kaca yang buram digosok dengan kain yang berair, akan menjadikan bening hati itu. Disinilah kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat salah, bertobat sungguh-sungguh, langsung dihapuskan semua dosa-dosanya, kalau dia sungguh-sungguh dalam bertobat. Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang telah bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Nah, 3 terapi ini kalau kita terapkan dengan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah dan maha kuasa atas segala sesuatu, insya Allah penyakit hati kita akan hilang. Setelah itu kita akan rasakan agama Islam ini manis dan nikmat sesuai dengan tujuan diturunkannya kepada manusia. Makanya semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita kaji Al-Quran dengan pemahaman yang benar, kita mengkaji hadis Rasulullah SAW dengan makna yang benar, berarti semakin banyak kebaikan yang kita usahakan dalam diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kehidupan yang baik bagimu. Ayat yang mulia dalam surat Al-Anfal menunjukkan apa? Belajar agama itu berarti belajar memperbaiki hidup, menjadikan hidup kita lebih bernilai. Mau belajar Al-Quran dengan tafsir yang benar berarti membuat hidup kita lebih berbahagia, bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat nanti dengan karunia dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, ini merupakan nasihat ringkas yang semoga bermanfaat untuk diri saya tentu saja utamanya, dan kepada kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kebaikan untuk kita, menetapkan diri kita di atas kebaikan iman, di atas kebaikan Islam, di atas kebaikan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW sampai di akhir hayat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan penyembuhan penyakit hati kita, pengampunan dosa-dosa kita dengan rahmat dan karunia-Nya. Demikianlah, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada yang kurang dan kata-kata yang tidak berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau bertanya? Ada waktu sekitar 10 menit ya. Silakan.
Ya, silakan. Ini kebetulan ada suatu kasus yang menimpa saudara saya. Dia itu terkena penyakit ke mah dan liver yang kronis. Kebetulan dia sejak muda itu terbiasa dengan puasa daun. Nah, semenjak penyakit itu, dia itu divonis dokter bahkan untuk puasa wajib pun tidak boleh. Nah, dia tuh terpukul sekali dengan vonis dokter itu. Kira-kira nasihat seperti apa yang bisa saya sampaikan untuk saudara saya? Iya. Katakan kepada dia, kebaikan yang dilakukannya tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kondisi penyakit yang menimpanya itu sudah konsekuensi keimanan. Orang yang beriman mesti diuji, mesti diberikan cobaan-cobaan untuk semakin menyempurnakan kedudukannya. Katakan sama dia, alhamdulillah, yang diuji itu adalah urusan dunianya. Agamanya tetap baik, imannya tetap baik. Jadi ini konsekuensi keimanan. Rasulullah SAW diuji, padahal dia adalah Nabi yang termulia, yang doanya paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala kalau beliau berdoa. Makanya setiap orang yang beriman itu akan diuji sesuai dengan kekuatan imannya. Rasulullah SAW bersabda, "Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, fa in kanat fi dinihi salabatan ishtadda bala'uhu, wa in kanat fi dinihi riqatan ubtuliya ala hasabi dinihi." Masing-masing orang akan diuji sesuai dengan kekuatan imannya. Semakin kuat imannya, semakin besar cobaannya. Kalau imannya lemah, maka cobaannya pun juga lemah. Kenapa seperti itu? Karena Allah ingin menyempurnakan penghambaan diri hambanya ini. Maka dengan cobaan tadi banyak hikmahnya. Terkadang hamba ini masih punya dosa, Allah ingin bersihkan dia dari dosa-dosanya, dijadikan ujian. Karena ujian itu menggugurkan dosa-dosa kalau kita hadapi dengan sabar. Dan Allah Maha mengetahui hambanya ini bisa menghadapi ujian tersebut, bisa menghadapi ujian tersebut. Makanya diberikan cobaan yang sesuai, dan Allah Maha mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Makanya ujian kalau kita renungkan semua hakikatnya adalah anugerah. Dia merupakan penghapus dosa-dosa. Kata Rasulullah SAW, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukatin yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosanya sampai duri yang menusuknya. Bayangkan, penghapus dosa-dosa. Dengan adanya ujian, orang akan semakin rindu kepada akhirat. Karena dia tahu ternyata dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Dunia ini sementara. Seandainya tidak ada ujian, mungkin dia akan lupa. Tapi dengan adanya ujian, dia sadar, oh, di dunia ini sementara. Makanya Allah berikan ujian baginya supaya dia semakin rindu terhadap kenikmatan yang kekal abadi yang tidak ada penderitaan padanya, yaitu di surga. Berarti imannya semakin meningkat. Katakan kepada dia bahwa ini semua adalah kebaikan yang Allah kehendaki bagi dirinya. Yang jelas Allah itu maha sempurna rahmatnya. Tidak mungkin dia akan menyakiti hambanya yang taat beribadah kepadanya. Maka perintahkan dia untuk bersangka baik kepada Allah, karena Allah itu akan memperlakukan manusia sesuai dengan persangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca beberapa masalah Salafi Wahabi. Di sini ada pemimpinnya, Sahabat atau Abdurrahman Al-Qusi. Apa? Abdurrahman Al-Qusi. SBS. Di sini mereka itu SBS ini membaca Al-Quran sangat baik sekali. Tapi ada beberapa ulama yang tidak menggunakan pernyataannya. Itu kenapa? Saya belajar di Madinah lebih dari 10 tahun. Waktu datang pertama kali juga sama, punya kecurigaan atau ketidakpuasan. Tapi kita sebagai orang yang pun diberikan akal, kita kan bisa membuktikan tuduhan itu mana buktinya. Kita baca buku-bukunya seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dari kecil kita dengar berita buruk tentangnya.
Buku-bukunya tersebar, diterjemahkan dan dalam bahasa Arab. Ya saya sih waktu itu karena saya belajar bahasa Arab, ya saya langsung baca buku bahasa Arabnya. Yang dinukil sama dia cuma Al-Quran, hadis dan ucapannya sahabat. Sampai kitab tauhid yang tidak begitu tebal itu hampir tidak ada ucapan dia. Saya heran, ini kesalahannya apa? Waktu saya kuliah di Madinah, saya ketemu sama teman dari Pakistan. Teman saya ini bercerita, atau temannya yang bercerita, bahwa dia punya guru ulama besar di negerinya, juga punya kebencian yang sama. Muridnya kebetulan diterima. Sebelum muridnya pergi diwanti-wanti, kamu kesana itu cuma belajar, sekedar ambil saja tapi jangan terpengaruh. Dan kamu harus buktikan atau cari keterangan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini yang kita ingin kumpulkan bukti-buktinya supaya orang tahu. Pergilah teman saya ini dengan pemahaman tadi. Sampai di sana dia baca, loh kok tidak ada yang salah. Cari lagi bukunya, kan ada bukunya tentang tauhid, ada tentang masalah fikih. Loh kok tidak ada yang salah. Dia adalah memang dia mengikuti mazhab Hambali, karena Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i, jadi kan hubungannya dekat. Dia baca tidak ada yang salah. Akhirnya dia berkesimpulan ini tuduhan. Mulai dia bertanya kepada orang-orang yang lebih berilmu, ternyata itu semua tuduhan dusta. Bingung dia, bagaimana cara menyampaikan kepada gurunya. Gurunya kan lebih berilmu, jangan-jangan dia pulang malah dia dimarahi. Akhirnya dia punya cara. Buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sampulnya dirobek, langsung isi yang dibacanya. Pulanglah dia ke Pakistan, dibawa sampai sebelum menghadap Syekhnya, dirobek semua sampulnya, dibawa kepada Syekh. Dia mengatakan, ya setelah berbahasa-basi ketemu, ya namanya juga tidak ketemu sudah lama. Terus dia mengatakan, Syekh, saya punya buku-buku ini, saya ingin Anda menilainya. Karena Syekhnya pandai bahasa Arab, dilihatkan, baca. Wah, ini buku bagus. Tidak ada yang dinukil, semua Al-Quran dan hadis dan pemahaman sahabat. Ini buku yang bagus. Teman ini mengatakan, iya kalau begitu kita cari siapa yang menulisnya Syekh, mungkin kita bisa dapatkan buku-bukunya. Kebetulan ada di salah satu kota di Pakistan juga ulama lain yang dia punya maktabah bahasa Arab yang besar, sehingga dia banyak tahu kitab gitu. Datanglah kepada Syekh ini ke penjaga maktabah tadi ini, ditanyakan, ternyata dikatakan itu adalah Syekh Muhammad Abdul Wahab. Kaget Syekhnya. Setelah itu dia berubah dan dia mulai meneliti buku-bukunya. Setelah itu dia menjadi pembela dakwah tauhid di Pakistan. Semua berita yang ada itu kedustaan. Dan kita berani menantang. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, mendatangkan bukti, datangkan buktinya. Itu semua adalah berita dusta. Sekarang buku-buku tersebut tersebar dalam terjemahan. Ketika Syekh Muhammad Abdul Wahab mengingkari misalnya kita tidak boleh menyembah kuburan, kita tidak boleh meminta-minta kepada selain Allah, memang itu masalah tauhid. Orang-orang yang merasa terusik dengan hal ini, dia akan membuat berita-berita yang buruk. Membuat berita-berita yang buruk. Sekarang secara logika saja, ya. Arab Saudi, Mekah dan Madinah kan tanah suci, ya. Tanah yang dijaga oleh Allah sampai Dajjal pun tidak bisa masuk di akhir zaman. Apakah masuk akal tanah yang suci itu dibiarkan sekian lama? Kalau memang pemahaman tersebut sesat, itu tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa dihilangkan pemahaman tersebut. Sampai saat ini orang belajar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang dibawakan adalah termasuk buku-bukunya beliau dan buku-buku para ulama yang lainnya. Waktu kami belajar di Madinah, kami belajar bukunya Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi dari madhab Syafi'i, karena namanya juga kuliah. Semua madhab dalam Islam yang benar-benar ahlu sunnah itu dipelajari. Lain kalau madhab-madhab yang luar ahlu sunnah, tidak mungkin kita pelajari. Tapi yang intinya, pemahaman seperti ini itu bukanlah pemahaman yang apa dikatakan atau seperti yang diisukan dengan banyak kedustaan-kedustaan yang kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan-keburukan tersebut. Yang jelas setelah kita buktikan itu semua tidak terjadi, tidak pernah ada, tidak terbukti, dan ternyata yang kita pelajari kitab-kitab beliau adalah berisi Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan ucapannya para sahabat, dan terbukti buku-buku tersebut sudah diterjemahkan. Bahkan kalau kita pergi haji atau umroh, itu kadang-kadang kita dapatkan pembagian secara gratis yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka demikian yang saya ketahui, dan orang-orang yang menuduh tersebut dia harus mendatangkan bukti yang langsung menukil dari bukunya, itu baru bisa dipercaya. Nah, barakallahu fiik.
Cukup ya, sudah. Jam 1. Ya. Kita akhiri kajiannya ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.